Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai melanjutkan ngaji ini, malah kita bersama-sama meluruskan niat kita. Kita ngaji semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa kalimat yang terdapat di dalam Kitabus Shalah. Struktur kalimat yang terdapat dalam Kitabus Shalah dari kitab Matan Al-Ghayatu wa Taqrib. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tersebut. Sebelumnya seperti biasa saya akan berikan makna terlebih dahulu, silakan dilihat di papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. As-shalawatul mafrudhatu utawi pira-pira salat kang den fardhuake khamsun iku ana 5. Adh-dhuhru suwiji salat dhuhur. Wa awal waqti halan utawi kawitan waktune dhuhur iku idza sara nalikane tadi apa dhillu kulli syai'in. Ayang-ayang saben-saben suwiji-wiji iku mislahu umpamane syai' ba'da dhilliz zawali ing dalem sawise ayang-ayang waktu lengsir. As-shalawatu di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, kedudukannya adalah sebagai mubtada. Mubtada itu selalu dibaca rafa', maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dhammah? Karena jamak muannas salim, yaitu diakhiri dengan alif dan ta. Al-mafrudhatu kang den fardhuake. Al-mafrudhatu kedudukannya sebagai na'at. Na'at itu selalu mengikuti man'ut. Man'utnya adalah kalimat sebelumnya, yaitu as-shalawatu. Di dalam ilmu nahwu ada dua macam na'at. Ada na'at hakiki, ya. Ada na'at hakiki, ada na'at sababi, ya. Ada na'at hakiki dan ada na'at sababi. Na'at hakiki itu apa? Itu na'at yang merofakkan isim dhamir, ya, yang merofakkan isim dhamir yang kembali pada man'ut, ya. Jadi al-mafrudhatu ini kalau dimaknai secara lengkap, al-mafrudhatu kang den fardhuake apa sholawat. Nah, jadi merofakkan isim dhamir. Dhamirnya dhamir mustatir yang tersimpan, ya, yang merupakan isim dhamir yang kembali pada man'ut. Nah, maka ini al-mafrudhatu ini dinamakan na'at hakiki. Kenapa? Karena merupakan isim dhamir, yakni dhamir mustatir yang kembali kepada man'ut. Al-mafrudhatu kang den fardhuake apa itu berarti sebagai fa'il. Fa'il itu dibaca rafa', ya. Kang den fardhuake apa as-shalawat. Jadi di sini sekali lagi berarti al-mafrudhatu ini adalah sebagai na'at hakiki. Di dalam ilmu nahwu, na'at hakiki itu ketentuannya adalah bahwasannya na'at itu harus mengikuti man'ut. Na'at harus mengikuti man'ut dalam berapa hal? Yaitu dalam 4 dari 10 hal. Jadi dalam hal pertama, i'rab. I'rab ini apakah rafa', apakah nasab, apakah jar, ya. Yang pertama i'rab, kita lihat al-mafrudhatu i'rabnya apa? Karena mengikuti sebelumnya, maka kita lihat i'rab sebelumnya. As-shalawatu ini dibaca rafa' karena sebagai mubtada, tanda rafa'nya dhammah. Nah, karena sebelumnya adalah rafa', maka otomatis al-mafrudhatu juga harus dibaca rafa'. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya adalah dhammah karena jamak muannas salim. Jadi dalam hal i'rab dia adalah rafa' karena sebelumnya dibaca rafa'. Yang berikutnya selain mengikuti dalam hal i'rabnya juga mengikuti man'ut dalam hal mudzakkar atau muannas, ya. Artinya kalau man'utnya mudzakkar maka na'atnya juga mudzakkar. Kalau man'utnya muannas maka na'atnya juga muannas. Kita lihat man'utnya adalah
diakhiri dengan alif ta. Alif ta ini adalah tanda jamak muannas salim, berarti muannas. Karena muannas maka al-mafrudatu juga dibaca muannas. Oke, ini yang kedua. Ya, jadi kalau tadi yang pertama i'rab itu rafa, nasab, jar berarti 3. Kemudian mudzakkar muannas berarti 4, 5. Ya. Yang berikutnya, selain mengikuti dalam hal mudzakkar muannasnya, juga ikut dalam hal mufrad. Ya, atau tasniyah atau jamak. Jadi mengikuti dalam hal mufrad, tasniyah atau jamaknya. Kita lihat as-shalawatu ini ternyata jamak muannas salim. Nah, karena jamak maka otomatis al-mafrudatu juga bentuknya adalah jamak. Itu apa? Jamak muannas salim diakhiri dengan alif ta. Jadi sama-sama jamak. Ya, jadi total kalau tadi yang pertama i'rab, rafa, nasab, jar, kemudian mudzakkar muannas, yang ke-6 mufrad, tasniyah, jamak. Berarti tinggal 2. Yaitu apa? Yaitu dalam hal ma'rifat atau nakirah. Oke. Kita lihat as-shalawatu ini bentuknya ma'rifat apa nakirah? Ternyata ada alif lam. Alif lam ini adalah tanda ma'rifat, maka otomatis al-mafrudatu juga harus berupa isim ma'rifat ditandai dengan adanya alif. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa na'at hakiki itu selalu mengikuti man'ut dalam 4 dari 10 hal. I'rab yaitu rafa, nasab, jar, kemudian dalam hal mudzakkar muannas, dalam hal mufrad, tasniyah atau jamak, dan dalam hal ma'rifat atau nakirah. Itu terkait dengan susunan na'at man'ut. Contoh lain misalkan ada kalimat rajulun karimun, misalkan ada lafal jaa rajulun karimun, jaa wis teka sapa rajulun wong lanang karimun kang mulia. Jadi susun rajulun karimun ini juga dinamakan dengan susunan na'at man'ut. Ya, na'at apa itu? Na'at hakiki, yaitu na'at yang merofakan isim dhamir yang kembali pada man'ut. Rajulun wong lanang, karimun kang mulia sapa rajul, ya, merofakan isim dhamir yang kembali pada man'utnya yaitu lafal rajul. Kita lihat man'utnya adalah rajulun. Rajulun i'rabnya apa? Rafa, karena sebagai fa'il. Maka karimun juga dibaca rafa, tandanya dhammah. Rajulun ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, maka karimun juga mudzakkar, tidak ada tanda-tanda muannasnya. Rajulun ini mufrad, tasniyah atau jamak? Mufrad, maka karimun juga mufrad. Rajulun ini ma'rifat apa nakirah? Nakirah, maka karimun juga nakirah. Itu jadi mengikuti 4 dari 10 hal. Itu terkait dengan susunan na'at dan man'ut. Semoga bisa difahami. As-shalawatul mafrudatu khamsun iku ana 5. Ad-dhuhru suci salat dhuhur. Ya. Lafal ad-dhuhru, ya, ad-dhuhru ini kedudukannya adalah sebagai apa? Ini kalau dimaknani seperti ini, ditandai dengan ba'dal. Di ba'dal itu berarti apa? Sebagai badal. Ad-dhuhru rupane salat dhuhur. Jadi ad-dhuhru itu kedudukannya adalah sebagai badal. Badal itu apa? Badal itu pengganti. Jadi dalam ilmu nahwu ada beberapa susunan kalimat yang secara i'rab itu mengikuti kalimat sebelumnya, yang biasanya dikenal dengan istilah at-tawabi. Di at-tawabi itu ada kalanya na'at, ada kalanya badal, ada kalanya ataf, dan ada kalanya taukid. Oke. Jadi kalimat, ya, kalau kalimat tersebut berupa susunan na'at, badal, ataf atau taukid, maka ini selalu i'rabnya selalu mengikuti kalimat sebelumnya. Tadi sudah kita bahas mengenai na'at. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai badal. Ad-dhuhru ini adalah kedudukannya adalah sebagai badal. Lah, apa itu badal? Badal itu simpelnya kalau diterjemahkan adalah pengganti. Pengganti yang menjelaskan kalimat sebelumnya, ya, yang merinci kalimat sebelumnya.
Oke. Jadi badal itu adalah pengganti yang mana fungsinya itu apa? Untuk menjelaskan atau merinci kalimat sebelumnya yang masih global. Oke, misalkan di sini lafal ad-dhuhru. Ad-dhuhru adalah badal. Badal itu secara nahwu itu mengikuti kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu disebut dengan mubadal minhu. Lah, mana mubadal minhunya? Mubadal minhunya adalah lafal khamsun. Khamsun adalah mubadal minhu, ad-dhuhru adalah badal. Badal itu mengikuti mubadal minhu dalam hal i'rabnya. Ya, dalam hal i'rabnya. Sebelum kita bahas terkait dengan itu, kita lihat dulu. Ya, kita bahas dulu badal di dalam ilmu nahwu itu ada kalanya terbagi menjadi badal kul, mingkul. Ada kalanya badal ba'dun mingkul. Dan ada kalanya badal istimal, dan ada kalanya badal ghalat. Oke. Ada kul mingkul, ada ba'dun mingkul, ada istimal, ada ghalat. Jadi ada badal kul mingkul, yaitu mengganti keseluruhan dari keseluruhan. Ada kalanya pengganti sebagian dari keseluruhan. Ada badal istimal dan ada badal ghalat. Insya Allah nanti akan kita bahas satu per satu mengenai apa itu kul mingkul, istimal dan ghalat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.